Pindah ke sana. Uang tebusan 5 juta dolar. Cifansing dan Ciutong, kamu hanya boleh pilih satu. Kak Xiaofeng, cepat selamatkan aku. Aku sangat takut. Xiaofeng, tolong aku. Ji Yutong. Aku pilih Ji Yutong. Baiklah. Yang ini, untukmu. Xiaofeng, aku ini tunanganmu. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Pria mana yang akan menyukai orang kampung sepertimu? Cepatlah tiada. Aku ingin menikahi Yutong. Ternyata kamu ini telah dikhianati oleh adik dan tunanganmu sendiri. Selamatkan aku. Kak, pergilah dengan tenang selamanya. Tuan, setengah tahun ini Anda di luar negeri menjalani pemulihan pasca operasi. Sebelum kembali ke negara ini, dokter berpesan, jam tangan model pendeteksi detak jantung ini, Anda harus selalu membawanya. Begitu nilainya melebihi batas normal, Anda harus berhati-hati. Anda adalah Presiden Lee, bukan? Tunangan yang akan dinikahi keponakan Anda ada di tangan saya. 100 juta dolar. Datanglah ke gudang di pinggiran kota. Nona Besarci, maafkan saya ya. Lepaskan dia. Presiden Lee datang cukup cepat. Aku berikan 100 juta dolar. Lepaskan dia. Baiklah. Ahwai, kamu menyelamatkanku sekali lagi. Aku telah diberi obat. Tolong aku. Apa katamu? Tuan Lee, benjolan di otak Anda sudah menekan saraf, perlu segera dilakukan pengobatan. Tetapi, operasi ini berisiko menyebabkan kehilangan ingatan. Saya mengerti. Siapa di sana? Saya sudah dijebak. Tolong selamatkan saya. Aku tidak tahu siapa yang mengutusmu. Tetapi berani sekali mengusikku. Kamu tidak akan bisa lari. Penyakitmu akhirnya sembuh, tetapi kamu malah tidak mengingatku. Ahwai, aku pasti akan membuatmu mengingatku kembali. Mengapa saat pertama kali aku melihatnya, detak jantungku tiba-tiba menjadi tidak terkendali? Kamu sudah bangun? Kamu memanggilku apa? Paman muda, Paman muda? Apa Anda mengenal saya? saya sebelumnya di keluarga Li, pernah melihat foto Anda, dan juga mendengar. Li Xiaofeng menceritakan tentang Anda. Di gudang pinggiran kota, saya mendengarnya dengan sangat jelas. Sebelum kamu pingsan dan tak sadarkan diri, kamu memelukku dan berkata, "Ah, Wai, kamu telah menyelamatkanku sekali lagi." Mungkin karena saya diculik dan terkena kebakaran besar, hingga saya sangat ketakutan. Dan mungkin salah bicara.
Mengenai masalah ini, aku akan memberikan penjelasan padamu. Perbuatan Li Xiaofeng sudah keterlaluan. Jika ada permintaan apapun, katakan saja tanpa sungkan. Saya hanya ingin membatalkan pertunangan dengan Li Xiaofeng. Membatalkan pertunangan? Tapi, kakek mungkin tidak akan setuju. Paman muda, dapatkah Anda membantuku? Baiklah. Urusan di keluarga Li bisa serahkan padaku. Terima kasih, Paman muda. Aku akan menjawab telepon dulu. Baik, Paman muda. Ah, Huai, jangan lupakan aku. Sedang apa kalian kesini? Kalian kesini untuk apa? Kak, begitu aku mendengar kamu selamat, aku langsung bergegas ke sini. Apa kamu baik-baik saja? Masih bernapas. Sayangnya aku tidak tiada. Sesuai harapan kalian, para komplotan penjahat. Siapa yang kamu sebut komplotan penjahat? Kamu bilang pada penculik itu, agar mereka sebaiknya menghabisiku. Apa kamu sudah lupa? Bukankah sekarang kamu masih hidup sehat walafiat? Kak, semua ini salahku. Kak Xiaofeng hanya terlalu mencemaskanku. Kak, aku mohon maafkanlah aku. Ji Fanxing, Yutong sudah minta maaf padamu. Apa kamu harus sesadis itu? Dasar pria bodoh. Tidak apa-apa. Asalkan Kak bisa memaafkanku, biarpun aku harus berlutut padanya, aku pun rela. Cuma berlutut saja mana cukup. Aku ingin kamu dan ibumu mengembalikan segala sesuatu yang telah kalian rampas dari ibuku, serahkan semuanya kembali padaku. Setelah itu, kalian berdua angkat kaki dari keluarga Ji. Ji Fanxing, kamu... Kak, aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Dasar wanita kejam. Kamu sudah terbiasa menindas Yutong. Lihat saja bagaimana aku akan membuat perhitungan denganmu. Lepaskan tangan-tanganmu. Hari ini awalnya aku tidak mau cari ribut, tapi kalian sendiri yang memancing kemarahanku. Kamu. Li Xiaofeng, apa yang ingin kamu lakukan? Paman muda, mengapa paman ada di sini? Apa yang sudah kamu lakukan padanya? Paman muda, jangan sampai paman tertipu oleh Ji Fanxing. Dialah yang lebih dulu memukulku dan menampar Yutong. Wanita ini sangat pandai bersandiwara. Paman muda, aku tidak melakukannya. Di saat genting kamu malah meninggalkannya. Dan sekarang kamu membawa selingkuhanmu untuk datang kemari dan memukulinya. Itukah cara keluarga Li mendidikmu? Paman muda, bagaimana paman bisa tahu? Penculik itu mengirimkan videonya langsung kepadaku. Paman muda, aku ini, keponakanmu, bagaimana bisa paman malah membela orang luar? Paman muda, semua ini salahku. Apa kamu punya hak bicara di sini? Minta maaf kepada Ji Fanxing sekarang. Paman muda, Aku tidak akan mengatakannya untuk kedua kali. maafkan aku. Mohon maafkan aku. Pertunanganmu dengan Ji Fanxing sudah dibatalkan. Sekarang pergilah. Sini. Apa perlu saya panggilkan dokter? Tidak perlu, paman muda. Pergilah jika paman ada urusan lain. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan dan menerima pukulan ini sia-sia. Besok aku akan datang untuk menjemputmu keluar dari rumah sakit. Baiklah. Bagaimana hasilnya, cantik? Apa rencana kita berhasil? Berhasil. Penculik yang kamu cari sangat profesional. Li Huaizhou sama sekali tidak curiga. Tentu saja, aku sudah membayar mahal untuk menyewa aktor-aktor itu. Bayarannya dihitung per jam. Mari lanjutkan rencana selanjutnya. Ternyata kamu si penipu kecil ya. Paman muda, kita mau pergi kemana? Penipu kecil, aktingmu cukup meyakinkan. Setelah berhasil maut dari maut, aku akan membawamu makan sesuatu yang enak, biar kamu merasa tenang. Baguslah. Paman muda, aku menunggumu. Ayah,
restoran mewah khusus ini hanya melayani anggota SVIP. Aku sudah menunggu dalam antrean selama 1 minggu baru bisa dapat tempat khusus untuk merayakan ulang tahunmu. Benar-benar putriku yang baik. Kita memang harus mengandalkan Yutong kita, tidak seperti Ji Fanqing, yang setiap harinya cuma buat masalah. Kudengar, dia sampai membuat dirinya masuk rumah sakit, bahkan hari ulang tahun ayahnya saja tidak diingat. Dia masuk rumah sakit. Kekacauan apalagi yang dia perbuat? Sepertinya dia memaksa untuk membatalkan pertunangan dengan keluarga Li, bahkan membuat keributan besar dan memukul Kak Xiaofeng. Memang Yutong kita yang paling mengerti tata krama. Kak, kenapa kalian ada di sini? Kalau aku tidak datang, aku tidak akan mendengar kalian berdua menyebarkan gosip tentangku. Ji Fanqing, kamu baru kembali dari kampung? Lagi pula tidak punya pendidikan dan tata krama? Keluarga Li mau menyukaimu saja, itu sudah keberuntungan terbesarmu. Jadi kalian mencari segala cara untuk merebut keberuntunganku. Apa ibu dan anak sama-sama mau jadi wanita simpanan? Tuan, aku mengkhawatirkan paman kecil keluarga Li, tokoh besar itu sudah kembali, kalau sampai tahu Ji Fanqing sudah memukul keponakannya, bagaimana mungkin keluarga-keluarga Ji kita berani menyinggungnya? Dasar tidak berguna. Kamu sudah membuat ibumu tiada, dan sekarang mau mencelakai keluarga Ji kita juga. Aku akan memberimu pelajaran. Akan ada pertunjukan yang menarik. Apa kamu sudah memotretnya? Ji Yuan Hai, kamu tidak pantas menyebut-nyebut ibuku. Ibuku tiada gara-gara kalian. Bicara apa kamu? Kamu itu pembawa sial. Kamulah yang membuat ibumu tiada. Kalian berutang pada ibuku, dan aku akan menuntut semuanya kembali. Seharusnya dulu ayah. Menenggelamkanmu sampai mampus. Berhenti. Apa kamu yang memukulnya? Ini, Tuan Li. Ji Fanqing baru saja kembali dari desa. Dia berani memukul keponakan Anda. Satu tamparan saja tidak cukup. Saya akan memberinya pelajaran setelah kembali nanti. Tuan Li, mohon kemurahan hati Anda. Anda tenang saja. Kami pasti akan mendidik Ji Fanqing dengan baik. Apa Tuan Li ingin melindungi wanita tak tahu malu Ji Fanqing ini lagi? Seseorang usir mereka semua dari sini. Tuan Li, ini semua salah Ji Fanqing. Pergi. Anda cukup mengusir dia seorang saja? Hari ini adalah hari ulang tahun saya. Yutong sudah susah payah memesan tempat. Tuan Li, ayo kita merayakannya bersama. Kedepannya kedua keluarga kita harus lebih sering menjalin hubungan. Ingat, mulai hari ini, keluarga Ji dan anjing dilarang masuk. Tuan Li. Ini semua gara-gara Ji Fanqing. Paman muda, Sudah tahu dia hanya berpura-pura, untuk apa merasa kasihan? Ada kabar dari keluarga Li? Gadis liar Ji Fanqing itu, beraninya dia membatalkan pertunangannya. Papa jangan marah dulu. Aku mengandalkan mas kawin $100 miliar dari keluarga Li untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaan. Papa, sebenarnya aku dan Kak Xiaofeng saling mencintai. Waktu itu aku pergi mencari kakak untuk berlutut memohon maaf padanya. Hanya saja tidak menyangka dia justru main tangan dan memukul Kak Xiaofeng. Tuan, jika Xiaofeng dan Yutong bersama, itu adalah hal yang bagus. Kak Xiaofeng sudah bersiap untuk bertunangan denganku. Bagus sekali. Dasar tidak tahu barang berharga. Gadis liar Ji Fanqing ini, enyahlah kembali ke desa. sakit. Tahu itu sakit, kenapa tidak menghindar? Aku tidak sempat bereaksi. Ini adalah tanda cinta, pemberian orang yang aku sukai. Kamu punya orang yang kamu sukai. Siapa? Dirimu. Keluarga Li tidak menginginkan Ji Fanqing, masih ada keluarga kaya lainnya, Kok. Bulan lalu, tuan muda dari keluarga-keluarga Chen, bukankah dia baru saja kembali dari luar negeri? Tepat sekali. Meskipun keluarga-keluarga Chen jauh di bawah keluarga Li, tapi uang maharnya juga tidak sedikit. Benar juga. Tapi tuan muda keluarga Chen itu reputasinya tidak terlalu baik. Ku dengar dia suka menyiksa kekasihnya, sampai membuat kekasihnya menderita. Itulah sebabnya dia melarikan diri ke luar negeri. Ji Fanqing juga bukan orang yang baik-baik. Orang jahat memang akan bertemu lawannya. Dia pantas jika dihabisi sekalipun. Benar, Hubungi Ji Fanqing. Suruh dia segera pulang kemari. Berlututlah di hadapanku. Apa Anda sudah akan mengembuskan napas terakhir? Ingin aku berlutut untuk berbelasungkawa? Dasar anak durhaka. Semenjak kamu kembali, keluarga-keluarga Ji tidak pernah tenang. Kamu sama sekali tidak sebanding dengan Yutong.
tapi masih berani merebut pacar adikmu. Perkataan paman kecil Li tidak benar. Membandingkan keluarga-keluarga Ji dengan anjing bahkan menghina anjing itu sendiri. Anjing saja tahu caranya menjaga martabat. Ji Fanxing, beraninya kamu bicara seperti itu pada ayahmu? Diam kamu. Kamu, Yutong dan Xiao Feng akan segera bertunangan. Jangan buat masalah lagi untukku. Besok kamu harus pergi kencan buta dengan tuan muda keluarga-keluarga Chen. Tuan muda keluarga Chen yang kejam itu. Lanjut menjual putri Anda demi uang mahar? Keluarga Li tidak menginginkanmu. Reputasimu sudah hancur. Ibumu berbaik hati, maka dia mencarikan pernikahan yang bagus untukmu. Ibuku sudah lama tiada. Dia meninggal karena kecelakaan. Apa kalian lupa? Sekarang sedang bicara tentang kencan buta. Kenapa kamu mengungkit ibumu? Aku bersedia ikut kencan buta, asalkan kembalikan perusahaan ibuku dan berikan 50% sahamnya kepadaku. Mustahil. Berani sekali kamu, sampai berani meminta saham. Aku punya video di sini. Paman kecil Li yang memberikannya kepadaku. Kalian lihat saja dulu baru bicara. Pria mana yang akan menyukai orang kampung sepertimu? Cepatlah buat perhitungan dengan hidupmu. Aku ingin menikahi Yutong. Ternyata kamu ini dikhianati oleh adikmu dan tunanganmu sendiri. Apa pasangan ibu dan anak ini tidak memberitahumu? Aku diculik bersama putri kesayanganmu. Pria tak setia Li Xiaofeng itu lebih memilih simpanannya Ji Yutong. Aku beruntung bisa selamat dan masuk ke rumah sakit ini. Itu sudah sewajarnya bagimu. Aku akui aku pantas mendapatkannya. Tapi jika hidupku sulit, jangan harap hidup kalian akan tenang. Kak, apa maksudmu? Jika aku tidak sengaja menyebarkan video ini ke publik, keluarga Ji dan keluarga Li akan dicaci maki habis-habisan oleh seluruh orang di internet. Pernikahanmu dengan Li Xiaofeng, apakah masih bisa dilanjutkan? Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku mau saham peninggalan ibuku sebesar 50%. Baiklah, aku akan memberikannya, tapi kamu harus pergi kencan buta dengan tuan muda keluarga Chen. Setuju. Tuan Li, Anda tidak pergi pemeriksaan rutin bulanan. Kemarin, pihak rumah sakit sudah menagih selama beberapa hari. Ubah jadwalnya ke besok. Paman kecil, Apa semua masalahnya sudah selesai? sudah beres. Ayahku setuju untuk mengembalikan saham milik ibuku kepadaku. Kamu lumayan cerdas juga. Tentu saja, asalkan aku setuju untuk pergi kencan buta. Kencan buta? Iya, besok. Dengan siapa? Dengan tuan muda keluarga Chen. Jika kamu tidak mau pergi. Tidak apa-apa, aku hanya setuju untuk pergi kencan. Belum tentu kencannya akan berhasil. Aku ini cukup pintar loh, paman muda jangan khawatir. Sebagai paman muda sang mantan tunangan, tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Kalau begitu terserah padamu saja. Baiklah, paman muda. Sampai jumpa, paman muda. Sudah punya orang yang disukai? Iya, Siapa? kamu. Tuan muda Chen, minumlah. Kamu kalah lagi. Sialan, bener-bener aneh. Aku kalah sepanjang malam. Sudah minum sekitar 14 atau 15 gelas. Tuan muda Chen, kamu tidak berguna ya. Bahkan melawan seorang gadis kecil pun tidak bisa menang. Kencan butamu tidak berjalan lancar ya? Ayo lagi. Aku tidak percaya akan seial ini. Pria tak tahu malu. Tuan muda Chen, maaf aku tidak bisa menemanimu lagi. Tidak boleh. Aku belum menang sekalipun malam ini. Kamu harus tetap di sini menemaniku. Presiden Li, pemeriksaan ulang di rumah sakit sudah dijadwalkan. Kita bisa berangkat sekarang juga. Halo? Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Di mana Ji Fanxing sedang melakukan kencan buta? Akan saya periksa sekarang. Bajingan, Sial. Apa yang ingin kamu lakukan? Biar ku beritahu yang sebenarnya, orang tua Ji Yuanhai itu telah menjualmu padaku seharga $500.000. Malam ini, aku bisa bermain denganmu sesuka hatiku. baiklah. Kamu ingin bermain. Aku akan menemanimu bermain. Tuan muda Chen, kamu harus berani menanggung akibatnya. Ayo sayang, aku suka yang menantang.
Wanita tak tahu malu. Aku akan menghabisimu. Wanita tak tahu malu. Aku akan menghabisimu. Paman, tolong aku. Jangan takut. Apa kamu masih bisa berjalan? Kamu siapa? Wanita ini milikku. Cepat diam, dia ini adalah Tuan Lee. Kita tidak boleh memancing kemarahannya. Tuan Muda Chen, sebaiknya kita segera pergi. Pergi kalian semua. Siapa itu Tuan Lee? Akulah penguasa di sini. Aku akan benar-benar menghabisimu. Jangan takut. Ada paman di sini. Silakan kalau mau mencoba. Ingin tiada, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Cari masalah, ya. Kalau begitu aku akan habisi kamu. Tuan Lee, aku salah. Ini, bawa saja wanita ini pergi, Tuan Lee. Jika keluarga Chen bangkrut, itu pasti karenamu. Tuan Lee, aku salah. Ampuni aku, Tuan Lee. Paman, aku merasa tidak enak badan. Tuan Lee, sepertinya Nona Ji telah diberikan obat. Semua orang di sini, jangan biarkan satupun lolos. Paman, aku merasa panas sekali. Ji Fansing, jangan sembarangan bergerak. Dan jangan meraba-raba. Paman, kau jahat padaku. Kau harus patuh. Aku akan membawamu ke rumah sakit, oke? Tidak mau, memalukan sekali. Paman, aku mohon padamu. Kamu butuh penawarnya. Tidak usah, aku akan baikan setelah tidur sejenak. Cari hotel saja. Ji Fansing, apa katamu? Beraninya kau ingin tidur denganku? Paman muda, apa yang sedang kamu lakukan? Membantumu untuk tenang. Kamu sangat membenciku, kan? Barusan kamu memanggilku apa? Paman muda? Lagi pula kita tidak ada hubungan darah. Meski bukan keluarga, tetap saja tidak boleh. Aku hanya sedang bertanggung jawab padamu. Bertanggung jawab padaku? Kamu takut aku akan terus mengejarmu? Bilang saja kamu bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Bicara apa kamu ini? Aku tidak mau kamu mengaturku lagi. Pergilah. Ji Fansing, berhenti bersikap seperti ini. Jadilah anak yang penurut. Penurutlah. Jika aku tahu akan sesakit ini, sebaiknya aku pergi mencari pria lain saja. Beraninya kamu. Jangan menggigit. Jangan memedulikanku lagi. Lagi pula, aku hanyalah seseorang yang dibiarkan dihina dan ditelantarkan. Kamu juga tidak bisa datang menyelamatkanku setiap saat. Lagi pula kamu juga sudah melupakanku. Aku tidak akan pergi. Kamu tidak seperti itu. Apa kamu menyukaiku? Aku sangat menyukaimu. Lalu kenapa kamu masih pergi kencan buta? Aku sengaja melakukannya. Demi memancingmu. Si pembohong kecil. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Ahwai. Ji Fansing,
Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah Sing Sing. Kamu pernah bilang, kalau aku adalah Sing Sing milik Huai. Apa kamu juga melupakan semua itu? Kamu adalah Sing Sing. Dokter akan segera datang. Li Huaizhou, aku ingin kamu tetap di sini. Aku ada di luar. Sayang, bukankah kamu itu seorang tabib sakti menyembuhkan amnesia Li Huaizhou itu? Bukankah hal yang sangat mudah bagimu? Tidak bisa. Kenapa? 1 tahun yang lalu, saat aku dan dia bertemu, dia mengalami cedera otak, hingga benar-benar amnesia. Setelah operasi berhasil, dia mulai mengingat banyak hal, tapi hanya melupakanku saja. Jika sekarang aku memaksakan untuk menyembuhkannya dengan ilmuku, itu bisa saja menyebabkan cedera otak kedua, atau bahkan membuatnya tiada secara langsung. Jadi aku tidak berani mengambil risiko sedikit pun. Kalau begitu, cara satu-satunya adalah kamu harus membiarkan Li Huaizhou mengingatmu secara alami begitu saja. Dia pasti bisa. Li Huaizhou, jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Paman muda. Kalian. Semuanya tutup mata kalian. Pakaian ada di dalam lemari. Keluarlah setelah berganti pakaian. Baik, paman muda. Gawat, rahasianya terbongkar. Ji Fanxing, aku akan membawakan pelaku utamanya agar kamu bisa melampiaskan kemarahanmu. Orang ini bilang bahwa dia dijebak. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Semalam aku masuk ke dalam jebakanmu, membuatku meminum lebih dari 10 gelas minuman keras. Aku benar-benar mabuk. Obat perangsang itu masih ada di sakuku. Aku bahkan belum sempat memasukkannya ke dalam minumanmu. Jangan menuduhku. Enyahlah. Tuan Li, sungguh bukan aku yang menaruh obat itu. Tuan Li, mohon ampuni saya. Paman muda, Cepat sekali kamu sudah memikirkan cara untuk menutupi kebohongan ini. Dari awal sampai akhir. Semuanya hanya taktikmu untuk menjebakku? paman, ini sakit. Masih berani akting? Paman, ini sungguh sakit sekali. Biar aku yang mengatakannya untukmu. Merencanakan penculikan, bersandiwara, lalu memintaku membatalkan pertunanganmu dengan Xiao Feng. Sengaja pergi kencan buta. Lalu ke dalam minumanmu sendiri, kau campurkan sesuatu, agar tadi malam sesuatu bisa terjadi di antara kita berdua. Semuanya benar sekali. Ji Fanxing, seharusnya aku memanggilmu penipu kecil. Memang benar? Tegatku dari awal memang dirimu. Ji Fanxing, berani sekali kamu. Aku hanya tidak ingin bertunangan dengan Li Xiaofeng. Chen Zifeng juga orang yang kasar. Mereka berdua bukan pria baik-baik. Aku merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya ingin mengejar pria yang aku sukai. Kau bilang tidak salah. Kau memberi obat ke minumanmu sendiri. Bagaimana jika aku tidak bergegas ke bar waktu itu? Aku yakin kau pasti datang. Tapi seandainya, aku bilang seandainya. Waktu itu sahabatku berada di ruangan sebelah. Seandainya kau benar-benar tidak sampai, dia akan langsung datang menolongku. Aku ingin mengirim bajingan Chen Zifeng itu ke dalam penjara. Jadi kalau begitu, aku harus memuji kehebatanmu. Begitu? Ya kan? Biasa saja, tidak sehebat paman. Paman, aku serius padamu. Aku menyukaimu. Aku ingin bersamamu. Paman, apa kau punya sedikit saja perasaan suka padaku? Aku. Mulut bisa saja berbohong, tapi hati tidak. Ji Fanxing, sudah cukup. Aku ini pamanmu. Kamu sudah mengatakannya berulang kali.
Properti ini sudah dipindah tangankan atas namamu. Sebagai Li Xiaofeng, kompensasi atas apa yang telah dilakukan padamu. Mulai sekarang, cari saja Bayu jika ada masalah. Lalu bagaimana denganmu? Itu bukan urusanmu. Aku tidak keberatan. Jika kamu harus mengejarku kembali sampai mati-matian. Aku harus mengejarmu kembali sampai mati-matian? Tuan Li, pihak rumah sakit tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mari kita pergi kontrol sekarang. Baiklah. Tuan, Tidak apa-apa, mari ke rumah sakit. baik. Halo, Anak nakal, apa yang sebenarnya telah kamu lakukan? Mengapa Tuan Muda Chen dibawa pergi oleh polisi? semalam ayah mengeluarkan $500.000 untuk mengatur kencan buta bagiku, tapi Chen Zifeng mencoba berbuat hina padaku. Lalu Tuan Li menyelamatkanku. Mungkin Tuan Li lah yang memasukkannya ke sana. Tuh, Tuan Li, Tentu saja, aku sudah pergi ke kencan buta itu. Kontrak pengalihan sahamku sudah siap, kan? Aku akan pergi mengambilnya nanti. kamu. Halo, selamat siang asisten Bai. Saya butuh seorang pengacara. Bisakah Anda membantuku? Baiklah, Nona Ji. Halo asisten Bai, saya butuh seorang pengacara. Bisakah Anda membantu saya? Baiklah, Nona Ji. Saya akan segera mengaturnya untuk Anda. Terima kasih asisten Bai. Tuan Li, sepertinya Nona Ji sedang dalam masalah. Berikan kepala Departemen Hukum Perusahaan, Himinyu padanya. Tuan, apa Anda benar-benar ingin memberikan Ji Fanxing setengah dari saham perusahaan? Mana mungkin kuberikan? Beraninya dia meminta itu. Tentu saja aku berani memintanya. Kontrak pengalihan saham harus dipindahkan atas namaku hari ini. Dasar anak kata untung. Ji Fanxing, jantung ayahmu tidak sehat. Cepat tarik kembali ucapanmu tadi. Kamu hanya seorang pelakor, beraninya kamu ikut bicara? Apa kamu sudah gila, Ji Fanxing? Jika ibuku tidak punya hak bicara, memangnya kamu punya? Villa ini masih merupakan mas kawin ibuku. Bahkan cikal bakal grup Ji saat ini. Juga milik kakekku. Dia Ji Yuanhai dulunya hanyalah pria miskin yang menumpang hidup. Membangun kekayaan dari nol, silakan tipu orang luar dengan cerita itu. Semuanya adalah harta milik ibuku. Kamu, Tuan, Ayah, Tuan, Ji Fanxing, apa kamu ingin membuat ayahmu tiada karena marah? Aku berubah pikiran. Segala hal milik grup Ji. Semuanya harus dibagi setengah untukku. Pengacara Hei, tolong berikan kontrak itu kepadanya. %50 saham Jis Group dan 50% dividen selama 15 tahun terakhir? Tidak mungkin. Jangan pernah berharap. Bisa memberimu setengahnya saja. Sudah sangat bagus. Itu juga karena kamu adalah ayah biologis saya. Aku tak akan memberikannya kepadamu sampai kapanpun. Kalau begitu, terserah kamu saja. Kamu, Tuan, Tuan Ji, Anda bisa menuntut kami. Asal tahu saja, kasus kecil seperti ini, peluang kemenangan saya adalah 100%. Biar ku perkenalkan. Orang ini adalah Liz Group, kepala pengacara Departemen Hukum, yang dikirim oleh Tuan Li. Tuan Li lagi. apa jangan-jangan wanita bernama Ji Fanxing ini benar-benar menjalin hubungan dengan Tuan Li? Untuk apa kamu menunjukku? Seingatku, pertunanganmu dengan Li Xiaofeng akan diadakan dalam setengah bulan lagi kan? Aku tidak takut kalau harus ke pengadilan. Kecuali Kalian mau menerima surat panggilan hukum tepat di hari itu? jangan, ayah, pesta pertunanganku dan Kak Xiaofeng tidak boleh ada masalah sama sekali. Dasar kau orang tak tahu terima kasih. Baiklah, aku tanda tangan, berikan kontraknya padaku. Ambil sendiri. Apa sekarang kamu sudah puas? Mulai hari ini, aku dan grup Ji tidak punya hubungan apa-apa lagi. Kelak ayah hanya memiliki seorang putri saja, yaitu Ji Yutong. Ayo pergi. Tuan, apa Ji Fanxing jangan-jangan sudah tahu kejadian di masa lalu itu? Tutup mulutmu. Ayah sudah berkorban begitu banyak, kamu harus bertunangan dan menikah dengan Yong Master Li Xiaofeng tanpa hambatan apapun. Baik, ayah. Terima kasih, pengacara He. Berkat bantuan Anda, saya berhasil mendapatkan sahamnya. Nona Ji, jangan sungkan. Saya hanya menjalankan perintah dari Tuan Li. Tapi keluarga itu pasti tidak akan melepaskan masalah ini begitu saja. Nona Ji, Anda harus waspada jika mereka berbuat curang di belakang. Tidak masalah. Aku malah khawatir jika mereka benar-benar berhenti sekarang.
Pengacara He, untuk kedepannya, saya mungkin akan membutuhkan banyak bantuan Anda lagi. Saya siap sedia setiap saat. Asisten Bai secara khusus berpesan bahwa Anda kemungkinan besar akan menjadi istri direktur di masa depan. Pengacara He, saya ingin pergi bersama Anda untuk berterima kasih langsung kepada Tuan Lee Anda. Untung saja saat di jalan, aku menelepon asisten Bai dan tahu kalau Li Huaizhou sedang tidak di kantor. Dia pergi makan dengan temannya. Sekarang aku tidak punya hubungan sepeser pun dengan keluarga Ji. Ji Fanxing, apa kamu sengaja kemari untuk mencariku? Nasib buruk bagiku hari ini. Malah bertemu pria brengsek yang selingkuh. Berlagak jual mahal ya. Aku tahu, hatimu masih kesal. Asalkan malam ini kamu mau menemaniku tidur, besok aku akan putus dengan Ji Yutong dan tetap akan bertunangan denganmu. Kenapa bicaramu bau sekali? Apa kamu minum minyak selokan? Menjauhlah dariku. Ji Fanxing, berhenti. Ji Fanxing, Ji Fanxing, Ji Fanxing. Jangan sombong ya. Aku sudah bilang, akan memutuskan hubungan dengan Ji Yutong. Kamu mau apa lagi? Li Xiaofeng, lepaskan aku. Apa yang mau kamu lakukan? Baiklah, mau lakukan apa? Tentu saja, aku ingin memberikanmu cinta yang istimewa. Sial. Apa yang mau kamu lakukan tadi? Paman muda, Anda sudah salah paham. Salah paham kalau kamu sengaja melakukan tindakan tak senonoh dan melecehkan wanita. Ini karena Ji Fanxing yang sudah menggoda aku duluan. Dia menggodamu? Kamu bahkan tidak layak untuk dia goda. Paman muda, Ucapkan satu kata lagi, maka aku akan memberimu pelajaran. Enyahlah. Sudahlah, kamu pembohong kecil. Tidak perlu berpura-pura menjadi kelinci polos di hadapanku. Aku sudah mendapatkan saham dari grup Ji. Terima kasih, Paman Muda. Sudah repot-repot meminta pengacara He membantuku. Bukannya repot-repot. Hanya saja He Mingyu. Betulan sedang senggang. Berarti, memang senggang khusus untukku. Hari ini aku datang khusus untuk berterima kasih kepada Paman Muda, Sudah berterima kasih kan? Bisa pergi sekarang. tapi aku masih ingin menemanimu sedikit lebih lama. Bagaimana acara makanmu bersama teman? Boleh aku numpang makan bersama kalian? Tidak boleh. Kenapa? Huaizhou. Aku menunggumu lama sekali, tapi kamu belum kembali juga. Siapa ini? Teman masa kecil Li Huaizhou itu sudah kembali? Ji Fanxing, kenapa kamu masih sempat-sempatnya melihat menu? Aku sedang memesan untuk Li Huaizhou. Tunggu sebentar. Aku akan mengantarkan teh sore untuk CEO. Kamu benar-benar budak cinta. Halo? 1 gelas latte melati, tambah gula dan susu. Dibungkus saja. Baik. Alasan aku begitu bersemangat mengejar Li Huaizhou adalah karena ini didasarkan pada kebahagiaanku sendiri. Jika hari ini Li Huaizhou memilih wanita lain daripada aku dan meninggalkanku, meskipun dia sedang hilang ingatan, aku akan segera pergi tanpa menoleh sedikit pun. Aku sempat khawatir kamu akan terlalu terobsesi pada Li Huaizhou dan mengabaikan segalanya. Siapapun yang tersakiti, tapi jangan sampai aku yang tersakiti. Baguslah kalau kamu mengerti. Lalu kapan kamu mulai bekerja di perusahaanku? Aku sudah menyiapkan diri untuk merayakan kepindahanmu dengan pesta yang sangat meriah. Akhir-akhir ini aku memang punya beberapa inspirasi desain. Jika gambarnya sudah selesai, aku akan mengirimkannya lewat email. Boleh. Bagus kalau begitu. Oh iya, Tuan Muda dari keluarga Shen bulan lalu memberikan pesanan 10 juta dolar dan mengundang tabib Dewa X untuk datang. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu menerimanya? Nona, ini pesanan kopi Anda. Coba katakan sesuatu dong. Tidak mau angkat, aku sedang sibuk. Baiklah, kalau begitu, akan aku tutup. Setelah bergosip sekian lama, kamu masih belum memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Li Huaizhou meninggalkan Shen Bixin begitu saja, lalu dia mengantarku pulang. Paman, apa Anda mau mampir ke atas untuk minum teh? Menurutmu bagaimana? Baiklah. Lalu, apakah Anda menyukai Shen Bixin? Kamu menahan diri sampai sekarang baru bertanya. Anda menyukainya?
Tidak suka. Anda tidak boleh menyukai orang lain. Benarkah? Aku pergi dulu ya. Sampai jumpa. Baiklah, sampai jumpa. Tolong diperhatikan paketnya ya. Wahai Li Huaizu, kamu hampir dibuat pusing oleh pembohong kecil ini. Masuk. Tuan Li, Nona Shen bersikeras untuk masuk. Saya tidak bisa menghentikannya. Huaizhou, aku sudah menerima undangan pesta ulang tahun Paman Li yang kamu kirim. Huaizhou, Mengapa Anda masih ada di sini? aku benar-benar tidak sengaja melakukannya barusan. Perlukah aku memanggil petugas keamanan untuk memutar rekaman pengawas? Hanya untuk memastikan apakah kamu benar-benar sengaja menumpahkan kopi itu ke tubuhku. Huaizhou, minumlah kopi ini. Aku sudah mengantre khusus untuk membelikannya untukmu. Maafkan aku tidak sengaja. Barusan aku benar-benar tidak sengaja melakukannya, Huaizhou. Anda boleh pergi. Undangan ulang tahun kakek tua, bukan aku yang mengirimnya. Huaizhou. Lagi-lagi Ji Fanxing. Hubungannya dengan Huaizhou ternyata sangat dekat. Beraninya dia bersaing denganku? Rasakan ini. Huaizhou, apakah kamu benar-benar sebenci itu padaku? Masuk. Tuan Li, Mulai sekarang, orang yang tidak berkepentingan sama sekali tidak boleh memasuki kantorku. Mengerti? Nona Shen, silakan pergi. Apakah belum sampai? Ah, Huai, apakah enak? Enak kok. Ini benar-benar kue tart telur paling enak di dunia ini. Kamu berlebihan deh. Tidak berlebihan. Aku ingin kamu membuatkan hidangan penutup untukku seumur hidup. Baiklah, Li Jiao Jiao. Li Huaizhou, kamu berani menganggapku murahan? Aku tidak akan membuatkan hidangan penutup untukmu lagi. Tidak bisa, aku harus menanyakan ini dengan jelas. Apanya yang murahan dari hidangan penutup buatanku? Ada kecelakaan? Cepat panggil bantuan. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak menjawab panggilan. Tuan Li, 10 menit lagi ada rapat petinggi. Batalkan. Tuan Li, ada apa? Si penipu kecil itu baru saja datang. Apakah itu Nona Ji? Apa yang sebenarnya terjadi? Karena dia sudah datang,
Kenapa dia meninggalkan barang-barangnya lalu pergi? Coba hubungi dia. Halo, selamat siang. Apakah saya sedang berbicara dengan anggota keluarga Nona Ji Fencing? Siapa kamu? Di mana dia? Dia baru saja mengalami kecelakaan, sekarang sedang berada di unit gawat darurat rumah sakit. Pergi ke rumah sakit. Keponakan paman, Apa yang terjadi? Di mana lukamu? bukannya Anda sangat membenciku dan menyuruhku pergi? Bicaralah, jawab saya. Tadi saya hampir tertabrak mobil. Tertabrak mobil? Tidak sampai benar-benar tertabrak, hanya saja saya ketakutan sampai terjatuh. Kepalaku pusing dan gegar otak. Syukurlah kalau Anda tidak apa-apa. Nona Ji, keluargamu datang begitu cepat? Tuan Li, Tuan Muda Shen, Tadi mobil Tuan Shen lah yang menabrakku, dia juga yang mengantarku ke rumah sakit. Paman muda, kalian berdua saling mengenal? putra tertua keluarga Shen, kakak laki-laki Shen Bixin. saya benar-benar minta maaf. Saya baru saja kembali dari luar negeri, dan saya kurang tepat menilai kondisi lalu lintas serta cuaca di sini, sehingga hampir menyebabkan Nona Ji kecelakaan. Mengenai kompensasi kerugian secara emosional, saya pasti akan menggantinya. Tidak apa-apa. Saya juga punya andil tanggung jawab. Syukurlah tidak terjadi sesuatu yang buruk. Petunjuk pemakaian obat-obat ini, semuanya sudah tertulis di atas kotaknya. Nona Ji, jika kedepannya Anda merasa tidak nyaman, Anda bisa menghubungi saya kapan saja, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. Ada aku di sini, tidak usah merepotkan Tuan Muda Shen. Tidak menyangka hubungan antara Tuan Li dan keponakan kecilnya ternyata begitu dekat. Kami bukan paman dan keponakan kandung. Rupanya begitu. Tuan Li, saya selama ini selalu menganggapmu sebagai adik ipar. Awalnya saya berniat di pesta ulang tahun Paman Li nanti untuk memperkenalkan kedua keluarga secara resmi. Tapi sepertinya harapan saya akan sia-sia. Ya, benar. Lebih baik urus saja adik perempuanmu sendiri. Ayo pergi. Paman muda, kakiku sakit. Paman muda, kamu membuatku sangat sedih. Ada yang ingin kutanyakan padamu, tapi kepalaku sangat pusing sekarang. Dua orang ini cukup menarik juga. Halo? Tuan Muda Shen, formulir kunjungan medis Anda lagi-lagi ditolak oleh dokter sakti itu. Kalau begitu tambahkan uangnya lagi. Jika 10 juta dolar tidak cukup, maka berikan 50 juta dolar, tambah terus sampai dokter sakti itu mau menerima pesanannya. Baik. Jangan pergi. Aku tidak akan pergi. Ini di mana? Villa pribadiku. Kamu membawaku pulang? Kamu tertidur tadi, dan aku tidak punya kunci rumahmu, jadi aku terpaksa membawamu ke tempatku. Makin banyak bicara makin mencurigakan. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Li Huaizhou, apa kamu sangat mempedulikanku? Mengapa saat di unit gawat darurat, kamu begitu panik dan langsung memelukku? Aku. Berhentilah mengelak. Li Huaizhou, apakah kamu menyukaiku? Akhir-akhir ini, apakah Anda masih mengalami mimpi yang berulang itu? Iya. Ada situasi baru? Pemantau detak jantung saya selalu mengeluarkan alarm tanda bahaya. Oh ya? Karena siapa? Seorang penipu kecil yang suka membual. Anda menyukainya? Saya tidak tahu. Itu berarti Anda belum yakin. Lalu bagaimana dengan wanita di dalam mimpiku?
Mungkin itu hanya khayalan Anda, dan si penipu kecil di dunia nyata ini adalah yang sebenarnya. Tidak. Aku bisa merasakan bahwa dia nyata. Dan aku seharusnya sangat mencintainya. Aku harus menemukannya. Jadi Anda jatuh cinta pada si penipu kecil di dunia nyata, tapi Anda merasa telah mengkhianati wanita yang ada di dalam mimpi Anda. Tepat sekali. Bukannya tidak mau mengaku, tapi ini tidak adil bagimu. Lalu kenapa kamu bilang agar aku pergi? Dan bilang kalau kamu muak denganku? Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Baru hari ini, saat aku membawakanmu teh sore untukmu, aku sudah sampai di depan lift kantor, lalu menerima balasan pesan darimu yang isinya, bawa camilan murahmu itu, dan cepatlah pergi. Itu bukan aku. Aku tidak mungkin mengatakan hal itu padamu. Tidak mungkin. Aku memang menerima balasan pesan darimu. Aku mengirimkan foto padamu, lewat WeChat juga. Kalau tidak percaya, lihatlah. Ponselnya rusak. Sepertinya aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Waizo, Kenapa kamu masih di sini? Aku sungguh tidak sengaja tadi. jadi Shen Bixinlah yang saat kamu pergi, berganti pakaian, mengambil ponselmu, membalas pesanku, dan diam-diam menghapus pesannya. Lalu, apakah dia sempat merayu dan menyentuhmu? Kamu marah? Hanya karena hal itu? Li Huaizhou, kamu hanya boleh menjadi milikku. Tidak. Baguslah kalau begitu. Aku tidak membiarkan dia menyentuhku sedikit pun. Bagus kalau begitu. Jika kamu berani macam-macam dan mengkhianati kesetiaanmu, aku tidak akan mau bersamamu lagi. Jadi ingat, jaga dirimu baik-baik, dan jagalah kehormatanmu sebagai pria. Lalu bagaimana denganmu? Memangnya aku kenapa? Aku sepenuh hati mengejarmu, dan tidak pernah membiarkan godaan lain mendekat. Kamu sudah sampai di depan lift, lalu menerima pesan dariku untuk pergi, membuang barang-barangmu di tempat asbak, dan langsung berbalik pergi. Ini tidak sesuai dengan kepribadianmu yang biasanya sangat berani itu, kan? Saat itu aku merasa sangat sedih, dan saking marahnya aku jadi bingung. Awalnya aku berpikir bahwa kamu pasti akan langsung masuk, menyerbu ke dalam kantorku, melemparkan barang-barang itu ke wajahku, lalu meminta penjelasan dariku. Saat itu aku sedang berjalan, dan semakin dipikirkan, aku semakin marah, aku sempat ingin berbalik, dan membuat perhitungan denganmu. Tak disangka, baru berjalan setengah jalan, tepat di tengah jalan raya, aku mengalami kecelakaan. Kamu memelukku, duluan. Maafkan aku. Pembohong kecil, berikan aku sedikit waktu lagi. Paman muda, kali ini kamu yang merayu aku duluan. Ji, Fansing. Ayo kita cap dengan bintang dulu. Li Huaizhou, apa kamu merasa tidak sanggup? Aku belum setuju untuk menjadi pacarmu. Apakah kamu sedang berbuat kurang ajar padaku? Lagi pula pada akhirnya, kamu akan menjadi pacarku? Aku hanya ingin mendahului dan menggunakan hakku saja. Si pembohong kecil, apakah itu dirimu? Wanita yang ada di dalam mimpiku. Sekarang baru merasa malu? Ji Fansing, kenapa kamu ada di sini? Halo, kakek. Ji Fansing, aku sedang bertanya padamu. Kenapa kamu ada di rumah paman kecilku? Kalian berdua, apa yang kalian lakukan barusan? Dia mengalami kecelakaan mobil. Pelakunya sudah menelponku. Untungnya, hanya gegar otak ringan. Dan dia baru saja sadar. Ayah, mengapa ayah dan dia tiba-tiba datang ke tempatku? Kebetulan aku ada urusan denganmu. Ji Fansing juga ada di sini? Xiaofeng, sampaikan masalah ini sendiri pada paman muda. Paman muda, aku menyesal. Aku ingin memenuhi kesepakatan antara keluarga Ji dan keluarga Li sebelumnya, yaitu bertunangan dengan Ji Fansing. Apa? Fansing, aku sudah putus dengan Ji Yutong. Akhir bulan ini kita akan bertunangan. Kamu sakit jiwa, ya? Li Xiaofeng,
Apa kamu menganggap pertunangan ini hanya main-main? Paman muda, aku bersumpah, kali ini aku benar-benar serius. Aku sudah menjamin hal ini kepada kakek. Xiaofeng memang sudah menyadari kesalahannya. Fan Xing, aku tidak keberatan meskipun kamu berasal dari desa. Setelah kita bertunangan nanti, aku akan mendaftarkanmu ke kelas pelatihan sosialita. Setelah berlatih sebentar, kamu baru akan pantas untukku. Li Xiaofeng, kamu salah paham. Kamulah yang tidak pantas untuk Fan Xing. Paman muda, kamu sangat membela Ji Fangxing. Jangan-jangan kamu menyukainya? Tidak perlu kamu mengkhawatirkannya. Mulai sekarang, menjauhlah dari Fan Xing. Mengenai urusan Ji Fangxing ke depannya, saya yang akan bertanggung jawab. Tidak perlu merepotkan paman kecil. Jangan bertengkar lagi. Kalian berdua, paman dan keponakan, demi seorang wanita, sampai membuat keributan yang memalukan ini. Jika ini sampai terdengar keluar, maka martabat keluarga-keluarga Li kita akan tercoreng. Katakan padaku, bagaimana nasib pesta pertunangan ini? Biarkan saja Li Xiaofeng bertunangan dengan Ji Yutong. Aku sudah memiliki orang yang aku sukai. Siapa yang kamu sukai? Yang pasti bukan kamu. Kamu. Cukup. Masalah ini kita anggap sudah selesai. Terima kasih banyak, Tuan Besar. Oh benar juga, kamu sudah dewasa sekarang. Aku sudah meminta orang untuk mengirimkan undangan ke pihak keluarga Shen. Kita akan memanfaatkan momen pesta ulang tahun ini untuk membicarakan baik-baik dengan keluarga Shen mengenai pernikahanmu dengan Bixin. Aku sudah mengatakannya dengan jelas kepada Shen Bixin bahwa aku tidak akan menikahinya. Apa katamu? Paman muda, mengapa kamu mengundangku sebagai pasangan wanitamu? Jika kamu sudah ditakdirkan untuk menjadi pacarku, maka kupikir aku bisa mulai menggunakan hak-hakku lebih awal. Lumayan, aku sangat puas. Ya ampun, ternyata itu Ji Fangxing. Dia sangat cantik. Sepertinya ini pertama kalinya Tuan Li membawa pasangan wanita ke pesta. Tapi tunangan Tuan Li, bukankah Nona Besar Shen? Nona Ji, malam ini kamu benar-benar cantik. Setiap pagi saat aku bangun dan melihat diriku di cermin, aku merasa sudah cantik sejak lahir. Nona Ji, sepertinya kesehatanmu sudah pulih dengan baik. Aku selalu memikirkanmu dan menunggu kamu menghubungiku. Jangan dipikirkan lagi, paman muda akan menjagaku. Apakah kakak sulung Shen juga mengenal Nona Ji? Ya, sebelumnya saat menyetir aku hampir menabrak Nona Ji. Aku berhutang budi besar padanya. Ternyata begitu rupanya. Ternyata kakak sulung Shen juga menyukai Ji Fangxing. Sial. Tak kusangka gadis kampung, tak tahu malu ini punya banyak trik, dan merebut semua perhatian dariku. Aku harus membuat dia menanggung malu malam ini. Dekorasinya sangat bagus. Terima kasih banyak semuanya sudah datang ke pesta ulang tahun kakek tua ini. Paman, selamat ulang tahun untukmu. Semoga keberuntungan selalu menyertaimu, dan semoga panjang umur. Terima kasih Bixin. Ya Tuhan, bukankah ini koleksi perhiasan Star model bros yang terbaru? Hanya dijual 100 keping di seluruh dunia. Aku menghabiskan 50 juta dolar, baru bisa membuat kakak sulung Shen membelinya dari tangan seorang kolektor perhiasan di luar negeri. 50 juta dolar? Terima kasih banyak, Bixin, Mucheng. Kalian sangat perhatian. Nona Ji, baru kembali dari desa. Sepertinya merek Star ini saja. Ia pasti belum pernah mendengarnya, kan? Apakah merek Star sebegitu terkenalnya? Tentu saja. Perhiasan Star adalah salah satu barang mewah kelas atas di dunia. Kepala desainer mereka juga merupakan pendiri merek ini. Bros yang aku berikan pada paman ini adalah hasil rancangannya. Star adalah idola bagi seluruh desainer perhiasan baik di dalam maupun luar negeri. Penilaianmu sangat tinggi. Terima kasih. Memangnya, apa hubungannya denganmu? Justru kamu, aku tidak tahu. Hadiah seperti apa yang sudah kamu siapkan? Tuan Besar, ini adalah hadiah dariku untuk Anda. Indah sekali. Fencing. Apakah ini juga bros yang dirancang oleh perhiasan Star? Benar, Tuan Besar. Wanita ini ternyata sengaja pura-pura tidak mengerti di depanku. Ji Fangxing, bros yang kamu berikan ini palsu. Memberikan perhiasan palsu? Ji Fangxing, kali ini kamu benar-benar mempermalukan dirimu sendiri. Nona Shen, Anda harus bertanggung jawab atas perkataan Anda. Saya juga seorang perancang perhiasan, sekali lihat saja. Saya tentu tahu kalau itu palsu. Perhiasan Star tidak pernah merilis model bros yang satu ini. Ini asli. Bros ini bahkan belum resmi dirilis ke pasaran. Ini adalah edisi terbatas satu-satunya di dunia. Ji Fangxing, kamu bilang belum dirilis maka itu benar?
Sketsa desain perhiasan Star adalah rahasia tingkat 1 di industri ini. Bahkan, petinggi internal mereka pun dikelola dengan sangat ketat, tidak akan pernah bocor keluar. Bagaimana mungkin kamu bisa punya model yang belum dijual? Kecuali, kamu meminta Huaizhou membantu secara diam-diam. Aku tidak membantunya. Tanpa bantuan dari Huaizhou, Ji Fanxing tidak mungkin bisa mendapatkan model perhiasan Star yang belum dijual. Pasti barang ini palsu. Aku bilang ini asli. Berarti ini asli. Masih ingin mengelak? Atas dasar apa kamu bicara? Atas dasar bahwa Ji Fanxing adalah kepala desainer perhiasan Star Apa? Ternyata dia adalah kepala desainer perhiasan Star. dan juga pendirinya. Bagaimana mungkin Ji Fanxing adalah pendiri perhiasan Star? Paman muda, bagaimana Anda bisa tahu? Hanya tebakan. Tadi kamu terlihat terlalu percaya diri. Star adalah Fanxing, dan Fanxing adalah Star. Paman muda, Anda sungguh pintar. Kakek tua, bros ini saya desain khusus untuk Anda. Semoga kesehatan Anda selalu bersinar, seperti cahaya bintang, yang terus melindungi kami, dan membimbing langkah kami maju. Bagus. Fanxing, kamu memang luar biasa. Hadiah yang kamu berikan ini sangat sesuai dengan keinginanku. Terima kasih. Penipu kecilku, ternyata kamu memang hebat. Kali ini aku tidak menipumu. Kamu, Apa kamu belum cukup merasa dipermalukan? Ji Fanxing, aku pasti akan membuat perhitungan denganmu. Mu Cheng, bagaimana kondisi kesehatan ibumu? Masih sama seperti sebelumnya? Masih tidak sadarkan diri? Aku sudah lama mencari tabib ajaib X, memohon padanya untuk mengobati ibuku, tapi dia belum juga menerima permintaanku. jadi kamulah orang yang menawarkan 80 juta dolar demi mencari tabib ajaib X itu? Bagaimana kamu bisa tahu kalau aku menaikkan tawarannya menjadi 80 juta dolar? Aku punya sedikit hubungan dengan tabib ajaib X. Aku juga mendengarnya dari orang lain. Nona Ji, kamu kenal tabib ajaib X? Tentu saja, kami sangat akrab. Aku tahu ini agak memaksakan kehendak, tetapi bisakah aku minta tolong Nona Ji untuk membantu memohon kepada tabib ajaib X? Memintanya agar menerima permintaan kunjungan medis dariku ini? Mengenai itu, Kak, untuk apa kakak memohon padanya? Dia cuma orang dusun dari desa. Bagaimana mungkin dia kenal tabib ajaib X? Meskipun aku orang dusun, aku tetaplah pendiri dari Star. Kamu, Kalau memalukanku lagi, cepat pergi dari sini. Nona Ji, ibuku sedang sakit parah dan tidak sadarkan diri. Selama bisa membuatnya sadar kembali, aku bersedia membayar berapapun harganya. Itu sebabnya, aku terus menawarkan harga tinggi untuk meminta tabib sakti turun tangan. Aku akan mencoba membantumu menghubunginya. Aku benar-benar berterima kasih padamu. kalau begitu, lakukanlah di depan semua orang, telepon tabib sakti itu sekarang. Dan lihat apakah dia akan setuju. Kalau dia setuju, aku akan. Kamu akan apa? Aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Baiklah, Tapi, bagaimana kalau dia tidak setuju? sebaliknya, aku akan berlutut dan bersujud untuk minta maaf padamu. Baik. Nyalakan pengeras suara. Bibi tua, akhirnya kamu mengangkat telepon. Tuan muda pertama Shen, dia ingin membayar 80 juta dolar untuk mencari tabib ajaib X demi mengobati ibunya. Apa kamu bisa menerimanya? Baik. Terima kasih banyak. Apa tabib sakti itu setuju? Tentu saja. Bukankah kamu tadi sudah dengar? Siapa yang tahu kalau kamu hanya menelepon sembarang orang, lalu berpura-pura menjadi tabib sakti? Lihat saja apakah pihak kakakmu sudah menerima pesanan itu, nanti kamu akan tahu jawabannya kan? Halo, bicara saja. Tuan Muda Besar, Tabib Sakti sudah menerima pesanan tersebut dan sudah menjadwalkan kunjungan untuk Senin depan. Bagus sekali. Dia setuju? Ji Fanxing benar-benar mengenal tabib ajaib X. Nona Ji, terima kasih banyak ya. Tuan, Mulai sekarang urusan Anda juga akan menjadi urusan saya. Aku setuju juga karena melihat bakti yang ditunjukkan Tuan Muda pertama Shen, makanya aku mengiyakannya. Tidak seperti adikmu ini, yang begitu kasar dan sombong. Nona Shen, sudah saatnya kamu menepati janji. Berlututlah dan bersujud untuk minta maaf. Kak, jangan. Sudah kubilang berkali-kali,
Jangan mencari masalah sendiri. Jika kamu membuat masalah, selesaikanlah sendiri. Paman, tadi aku hanya bercanda saja dengan Nona Ji. Itu tidak serius kok. Fansing ah. Hanya bercanda. Jika hari ini tabib ajaib X tidak setuju untuk datang dan memeriksa ibumu, mungkin kalian sudah akan menekan kepala Fansing agar dia berlutut pada kalian. Aku. Minta maaf. Nona Shen, tidak perlu bersujud, berlutut saja dan minta maaf padaku. Ya ampun, memalukan sekali. Benar, Sudah berjanji tapi tidak ditepati. dia benar-benar berlutut. Maafkan aku. Puas sekarang. Sungguh memalukan sekali. Benar-benar memalukan. Semuanya, bagaimanapun juga dia sudah terbiasa dimanjakan, aku akan pergi memeriksanya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Huaizo, tolong bantu aku menjamu para tamu ya. Tubuhku merasa kurang enak badan. Aku akan kembali untuk beristirahat. Ayo pergi, mari pergi. Apakah Tuan Besar marah? Tidak apa-apa. Asalkan bisa membantumu melampiaskan amarah, itu sudah cukup. Ini memang cukup memuaskan. Aku sudah menebak kalau kamu adalah Star. Tetapi kamu bahkan sangat mengenal tabib sakti itu. Itu sungguh di luar dugaanku. Aku akan menceritakannya kepadamu nanti. Nanti kita mengobrol lebih detail lagi. Apa yang terjadi? Perasaan ini tidak beres. Kamu kenapa? Sepertinya kepalaku agak pusing. Sepertinya aku minum terlalu banyak. Aku akan pergi ke kamar mandi sebentar. Baiklah, aku akan menemanimu. Ayo. Tidak perlu. Anda harus menjamu para tamu. Aku bisa pergi sendiri. Aku akan segera kembali. Apa kamu yakin sudah memasukkan obat itu ke dalam gelas minumannya secara langsung? Benar, aku melakukan semuanya sesuai instruksimu. Aku memasukkannya dengan tanganku sendiri. Ji Fansing, malam ini kamu akan menjadi milikku. Ternyata memang ada yang salah dengan wine ini. Kalau bukan Li Xiaofeng, pasti Ji Yutong. Dua sampah itu memang tidak punya niat baik. Aku harus segera kembali. Nona Shen, apa yang sedang kamu lakukan? Ji Fanxing. Kamu sangat bangga kan? Hanya karena Huaizhou mendukungmu, kamu malah menyuruhku berlutut di depan umum. Kamu salah paham, kan? Jelas-jelas kamu sendiri yang menantangku bertaruh untuk bersujud. Terimalah kekalahanmu. Aku tidak peduli. Kamu telah membuatku malu besar. Aku tidak akan melepaskanmu. Minumlah obatmu kalau sakit. Aku tidak punya banyak waktu. Mana mungkin? Kamu adalah Star. Dan juga mengenal tabib ajaib X. Kamu pikir kamu siapa? Rasakan ini. Hati-hati. Paman. Semuanya sudah baik-baik saja. Apalagi yang telah kamu lakukan? Aku tidak sengaja. Kalian keluarga, Shen dengarkan baik-baik. Ji Fencing adalah pacarku. Jika ada di antara kalian yang berani menyentuhnya lagi, tanggung sendiri akibatnya. Bangunlah. Tubuhmu penuh dengan aroma alkohol. Hanya ada kemeja milikku di sini yang bisa kamu pakai. Bisa kamu ganti sendiri? Aku akan membuatkanmu semangkuk sup jahe. Panggil aku jika sudah selesai ganti baju. Sudah selesai? Aku masuk ya. Aku tidak sadar karena obat.
Kali ini bukan rencanaku. Maafkan aku. Maaf. Aku tidak menyadarinya. Saat Shen Bixin mendorongku, efek obatnya sudah mulai terasa. Aku benar-benar tidak punya tenaga. Aku percaya. Aku mempercayaimu. Katakan, ucapanmu yang bilang aku adalah kekasihmu, apakah itu sungguhan? Sudah. Sudahlah. Aku menyukaimu. Meskipun kita paman dan keponakan, aku tetap menyukaimu. Aku sudah lama menyukaimu. Kali ini, kamu tidak akan membuangku ke dalam bak mandi lagi dan menyuruhku mandi air dingin, kan? Aku tidak akan tega lagi melakukannya. Kali ini, aku yang akan menjadi penawarmu. Si pembohong kecil, kepada siapa kamu berikan pertama kalinya? Ahuai. Apa kamu sudah mengingatku? Ahuai. 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 Ini apa? Tanda cinta kita. Aku rasa gelang ini sangat cocok dengan kalungmu. Jadi aku. Ini juga pemberian darimu? Paman. Kalau begitu hari ini adalah hari pertama kita. Masih memanggilku paman? Kalau begitu aku panggil kamu. Ahuai. Boleh tidak? Tentu saja boleh. Sing Sing. Kamu memanggilku. Sing Sing? Tidak suka ya? Suka. Aku sangat suka. Ahuai. Dulu kamu juga selalu memanggilku Sing Sing. Li Huaizhou, apa yang sedang kamu lakukan? Segera pulang sekarang juga. Keterlaluan. Ini benar-benar sudah keterlaluan. Kakek, setelah paman kembali nanti, kakek harus menegurnya dengan keras. Bermain gila dengan tunangan keponakannya sendiri. Jika hal ini tersebar luas, keluarga-keluarga Li, kita akan kehilangan harga diri. Kamu juga diamlah. Ji Fanxing, apa yang tidak bisa kudapatkan? Jangan harap kamu bisa mendapatkannya juga. Li Xiaofeng. Tunanganmu saat ini seharusnya adalah Ji Yutong, bukan Sing Sing, kan? Tapi dia itu mantan tunanganku. Itu benar-benar sejarah kelam bagiku.
Kalian ini, kenapa bersikap tidak pantas begini? Cepat lepaskan tangannya sekarang juga. Atas dasar apa? Aku tidak setuju. Hanya Bixin, menantu perempuan pilihanku. Huaizhou. Jika ayah menyukainya, ayah saja yang nikahi. Pernikahanku biarlah aku sendiri yang memutuskan. Apa yang kamu katakan tadi? Kamu menjalin hubungan dengan mantan tunangan keponakanmu sendiri. Jika media sampai tahu hal ini, maka reputasi dan kehormatan keluarga-keluarga Li, serta wajahku bisa hancur sepenuhnya. Apa benar kamu yang menggoda Huaizhou kami, pendiri Star, dan juga memiliki hubungan pribadi dengan tabib sakti, membuat anak laki-laki dan cucu laki-lakiku benar-benar kehilangan akal sehat karena terobsesi padamu? Aku benar-benar telah meremehkanmu. Ji Fanxing, kamu ternyata sudah membohongi kita semua. Cukup. Kenapa ayah menyalahkannya? Akulah yang bersikeras ingin menikahinya. Apa kamu ingin membuatku mati jantungan? Aku pulang hari ini hanya untuk memberitahu kalian semua bahwa aku dan Ji Fanxing sudah bersama. Hubungan kami didasari niat untuk menikah. Tuan Besar, bagaimanapun Anda menghalangi kami, saat ini aku tidak bisa melepaskan Li Huaizhou. Baik, bagus sekali. Aku ingin lihat seberapa hebat cinta kalian dan seberapa kuat prinsip kalian. Li Huaizhou berlutut. Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa, menyingkirlah sebentar. Dasar kamu. Anak nakal. Ah, Huai. Diam di sana, jangan bergerak. Anak nakal. Bixin, kamu tidak apa-apa? Huaizhou. Kau tidak apa-apa. Tanganku sangat sakit. Huaizhou, tanganku sakit sekali. Apa tanganku akan patah? Bagaimana aku bisa menggunakan kuas untuk menggambar sketsa lagi nanti? Lalu kenapa kamu malah maju menghalanginya? Aku hanya tidak ingin melihatmu terluka begitu saja. Apakah itu salah? Padahal semuanya akan selesai jika aku menerima pukulan dari kakek, tapi kamu malah maju melindungiku. Ada apa denganmu? Sudah tahu tidak tahan sakit? Bukankah ini malah merepotkan semua orang? Tuan Li, laporan pemeriksaannya sudah keluar. Dokter, apakah tanganku patah? Apa harus diamputasi? Lengan Nona Shen memang mengalami patah tulang, tetapi tidak sampai harus diamputasi. Saat ini, area yang patah melukai saraf tendon di sekitarnya, sehingga butuh tindakan operasi secepatnya. Kalau begitu segera atur operasinya. Kami juga bisa melakukannya, tapi Profesor Ren adalah pakar tingkat tinggi di dalam tim kami. Jika Profesor Ren yang memimpin operasi, maka hasilnya sudah pasti akan terjamin aman. Tuan Li, apakah Anda mengenal Profesor Ren? Huaizhou, bisakah Anda tolong panggilkan Profesor Ren untuk saya? Profesor Ren yang mana? Ren Suoyan, Profesor Ren. Ren Suoyan? Aku kenal Ren Suoyan. Biar aku yang menghubunginya. Itu bagus sekali. Senior Ren? Aku akan menelepon sebentar. Kamu awasi saja di sini. Junior-junior tersayang, sudah lama tidak berjumpa. Jangan basa-basi lagi. Cepatlah selamatkan nyawa orang di atas. Kalau terlambat sedikit lagi, patah tulangnya bisa membuat orang itu ketakutan sampai mengira harus diamputasi. Operasi semudah urusan anak kecil begini masih saja merepotkanku. Bukankah ada tabib ajaib X di sini? Sing Sing. Pasien itu adalah teman masa kecil pacarku. Tolong jangan sampai rahasiaku terbongkar. Anda pasti Profesor Ren kan? Halo, saya adalah pacarnya Sing Sing. Maaf, merepotkan Anda hari ini. Sama sekali tidak merepotkan kok. Xiao Fanxing sudah kuanggap seperti adikku sendiri. Selama dia yang memintanya, aku pasti akan segera datang, meskipun harus naik pesawat. Tidak disangka, hubungan antara Sing Sing dan Profesor Ren begitu akrab ya. Tadi aku mendengar kalian berdua membicarakan tabib ajaib X. Apakah Profesor Ren juga mengenal tabib sakti? Jangan terbongkar. Kenal? Tentu saja aku mengenalnya. Lagi pula, aku sangat akrab dengan tabib sakti X. Jangan bahas itu dulu. Jangan buang-buang waktu lagi hari ini. Di mana pasiennya? Aku ingin memeriksa kondisinya terlebih dahulu. Ada di lantai atas. Semuanya sudah disiapkan, tinggal menunggu Anda menanganinya sendiri. Silakan lewat sini. Bagaimana hasilnya, Gur?
Profesor Ren, Masih perlu bertanya lagi? Profesor Ren memang layak disebut sebagai dokter bedah tulang terbaik. Operasinya sungguh luar biasa. Tidak akan ada masalah dengan luka pasien. Profesor Ren, aku yang akan membalas budi ini. Asalkan Tuan Li menjaga Xiao Fanxing dengan baik, itu sudah cukup. Aku ada jadwal operasi lain, jadi aku harus pergi sekarang. Tolong antar aku. Fanxing, tentang kenyataan di balik kecelakaan ibumu dulu. Aku sudah menemukan petunjuknya. Aku tidak sengaja menemukan arsip asli catatan medis saat ibumu kecelakaan dulu. Ada jejak manipulasi oleh seseorang. apa maksudmu? Berdasarkan catatan medis tersebut, ketika kecelakaan itu terjadi, ibumu tidak menunjukkan luka karena upaya pertahanan diri. Artinya, saat kecelakaan itu terjadi, ibumu sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Maksudmu, kecelakaan ibuku bukanlah murni musibah, melainkan disengaja oleh seseorang. Sangat memungkinkan. Ibuku sudah tiada sejak lama. Karena kecelakaan mobil itu, apa kalian sudah lupa? Fanxing, jangan bersedih. Aku harus menemukan orang yang membuat ibuku tiada. Tidak akan ada yang kulepaskan. Huaizhou, pelan sedikit. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Hanya membantunya membuka salep, biar dia bisa mengoleskannya sendiri. Apa Ji Fanxing sudah gila? Huaizhou, bukankah kamu yang seharusnya membantuku? Nona Shen, biarkan aku yang membantumu. Aku tidak mau. Tidak perlu berpura-pura baik. Jauh-jauh dariku. Kakak Sulung Shen, kenapa kamu baru datang? Lengan kembarku patah, rasanya sangat sakit sekali. Aku sudah mendengar semua kronologinya. Tuan Li dan Nona Ji bahkan sudah mencarikan Profesor Ren untuk melakukan operasinya. Istirahatlah yang cukup, tidak akan ada efek samping yang tersisa. Kakak Sulung Shen, kenapa kamu malah membela mereka? Siapa sebenarnya adik perempuan kandungmu? Maafkan caraku mendidik keluarga yang kurang tegas. Dia sudah menyusahkan kalian lagi. Itu bukan masalah besar. Tapi kalian berdua sebagai kakak beradik, sama sekali tidak mirip, kepribadiannya pun berbeda jauh. Yang satu sopan dan tenang, yang satunya sangat kasar. Adik perempuan, sebaiknya belajarlah lebih banyak dari kakak laki-laki. Ini kelalaianku. Kakak Sulung Shen, Shen Bixin, hal yang paling aku khawatirkan sekarang adalah besok tabib ajaib X perihal pengobatan ibu kita. Sebagai anak perempuan, kamu malah buat malu di luar sana. Apa kamu sedikit pun tidak peduli dengan kondisi kesehatan ibu kita? aku lupa. Tuan Shen, kamu tidak perlu khawatir. Tabib ajaib X pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Nona Ji, besok bisakah Anda datang bersama tabib ajaib X? Maksud saya, Anda sudah akrab dengan tabib sakti. Jika Anda ikut datang, mungkin hatiku akan terasa lebih tenang. Aku akan menemanimu pergi. Iakan saja dulu, besok baru cari alasan untuk mengalihkan perhatian Li Huaizhou. Baiklah, Benarkah tidak mau aku menemanimu ke sana? tidak perlu. Tabib ajaib X itu orangnya pendiam. Dia juga benci laki-laki. Lebih baik kamu pulang dan tunggu aku saja. Ah, Huai milikku ini memang yang paling penurut. Kamu pikir aku ini anak anjing? Tentu saja, pacar yang setia seperti anak anjing. Bolehlah, aku terima julukan itu. Kalau begitu aku pergi dulu. Sampai jumpa Li Jiao Jiao. Aku ingin kamu membuatkan hidangan penutup untukku seumur hidup. Baiklah, Li Jiao Jiao. Halo, apakah Anda tabib ajaib X? Benar. Mohon maaf, saya seorang germofobia. Maafkan saya sudah tidak sopan. Tidak saya sangka, ternyata tabib ajaib sangat muda. Apa Anda mengira saya ini orang tua? Itu hanya rumor. Lalu, apa Nona Ji tidak datang bersamamu?
Dia mendadak ada urusan hari ini, jadi tidak bisa datang. Anda cukup percaya pada saya saja. Tentu saja. Saya pasti percaya tabib ajaib bisa menyembuhkan penyakit ibu saya. Mari kita lihat keadaannya dulu. Lewat sini. Tabib ajaib. Ini adik saya, Shen Bixin. Halo, tabib ajaib. Ini ibu saya. Semenjak 2 tahun lalu, terjatuh dari tangga. Dia terus tidak sadarkan diri sampai sekarang. Padahal belum pernah bertemu Ibu Shen, kenapa rasanya sangat akrab? Tabib ajaib. Tabib ajaib, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku akan memeriksa denyut nadi Nyonya Shen dulu. Menjauhlah dariku. Bagaimana ini? Mungkinkah aku sudah ketahuan? Tabib ajaib, ibuku baik-baik saja kan? Nyonya Shen tidak ada masalah serius. Tuan Shen, aku ingin membicarakan tentang rencana pengobatan dengannya. Apa Anda punya waktu untuk ke ruang rapat sebentar? Ya baik, silakan lewat sini. Tetaplah di sini dan awasi dia. Baik, kakak sulung Shen. Tabib ajaib, apakah kondisi ibuku tidak baik? Ya, denyut nadi Nyonya Shen memang terasa tidak normal. Apa itu sangat parah? Aku sudah mencari semua dokter ternama, tapi hasil pemindaian otak ibuku menunjukkan tidak ada kelainan tumor, namun dia tetap tidak kunjung bangun. Itu karena Nyonya Shen telah diracuni. Diracuni? Benar, racunnya sudah menyebar ke otak, itulah sebabnya Nyonya Shen masih tidak sadarkan diri. Mana mungkin? Itu tidak mungkin. Siapa yang meracuni ibuku? Siapa yang mencoba menghabisinya? Peracunan, mengharuskan pelakunya berada dalam jarak, kontak dekat dengan korban. Jadi orang biasa tidak akan bisa melakukannya. Ini pasti dilakukan oleh orang terdekat. Orang terdekat? Maka selain aku, hanya ada adik perempuanku? Shen Bixin? Tidak mungkin. Ibu, jangan salahkan aku, salahmu sendiri, karena mengetahui kalau aku bukan anak kandungmu. Dan bersikeras ingin mencari putri kandungmu. Mama, ibu sudah membesarkanku bertahun-tahun. Bisakah ibu tetap menganggapku sebagai anak kandungmu sendiri? Bixin, aku baru tahu hari ini, kalau putri kandungku masih terlantar di luar sana, aku pasti akan melakukan apapun untuk menemukannya. Mengenaimu, aku akan tetap seperti sebelumnya, memperlakukanmu dengan tulus. Tidak, setelah ibu menemukan putri kandungmu, ibu pasti tidak akan menginginkanku lagi. Bagaimana bisa kamu berpikir begitu? Kamu tetap putriku. Nanti ibu hanya akan mencintai putri kandungmu saja, sedangkan aku tidak akan pernah lagi menjadi satu-satunya nona keluarga Shen. Tidak, aku tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Ibu tidak boleh pergi. Jangan Lepaskan pergi. aku, lepaskan aku, lepaskan. Kakak sulung Shen, kakak sulung Shen. Apa kata tabib sakti? Kakak sulung Shen? Tabib berkata, ibu tidak akan pernah bisa bangun lagi seumur hidupnya? Bah, bagaimana bisa hal ini terjadi? Li Huaizhou, kenapa Anda ada di sini? Aku akan segera membuka pintu dan keluar. Apakah masih sempat? Apa Anda mengenalku? Sudah tidak sempat lagi. Tali sepatumu lepas.
Terima kasih. Ternyata begitu. Hampir saja, hampir saja. Hampir saja ketahuan. Halo? Apa praktik tabib hebat X sudah selesai? Baru saja selesai. Aku akan segera kembali. Kalau begitu, biarkan aku menjemputmu. Tidak perlu, tidak perlu. Aku bisa pulang sendiri saja. Tapi aku merindukanmu. Bagaimana dong? Pembohong kecil? Haruskah aku memanggilmu? Tabib hebat X. Bagaimana bisa? Cara kamu mengikat tali sepatu sangat unik. Orang biasa tidak akan mengikatnya seperti itu. Ji? Nona Ji? Penampilan Anda ini? Tabib hebat? Gawat, identitasku benar-benar terbongkar. Ini adalah dosis obat terakhir. Setelah Nyonya Shen meminumnya, dia akan segera sadar kembali. Ibu? Ibu? Ibu benar-benar sudah sadar? Aku adalah Muceng. Muceng, Ini aku, Muceng. Ibu sudah koma selama 2 tahun? Dan tabib sakti inilah yang telah menyembuhkan ibu? Putri, kamu adalah putri kesayanganku. Bukan, Bibi. Aku bukan putri Anda. Namaku Ji Fanxing. Tidak, Kamu adalah putri milikku. wajahmu saat ini mirip sekali dengan saat kamu baru lahir. Aku tidak mungkin salah mengenalimu. Benar. Di belakang telinga kirimu ada sebuah tahi lalat kecil. Kamu adalah adik kandungku? Mari kita lakukan tes DNA. Hasilnya bisa kita ketahui hari ini juga. Berikut adalah 2 berita terbaru. Berita pertama, Grup Shen baru-baru ini menemukan putri kandungnya yang ternyata adalah putri sulung keluarga Ji Fanxing, putri palsu Shen Dixin, diduga terlibat dalam upaya mencelakai Nyonya Shen dan telah ditangkap. Berita kedua, grup Jishi dan Ji Yuanhai diduga mencelakai mantan istrinya Xia Ziyun dan anak kandungnya beserta kaki tangannya Ye Shukin. Mereka bersama-sama merencanakan pencurian putri keluarga Shen dengan sengaja. Kini mereka telah ditahan pihak berwajib, tuntutan hukum telah diajukan, dan mereka telah dijatuhi hukuman maksimal. Ibu, aku sudah membalaskan dendam untukmu dan adik perempuan yang belum pernah kutemui. Saat menjadi putrimu di masa kecil dulu, aku merasa sangat bahagia. Ibu tidak perlu khawatir lagi padaku. Aku dan Li Huaizhou sudah menikah. Sekarang setiap hariku terasa sangat cukup. Karierku juga berkembang sangat pesat. Ibu dan adik di sana juga harus hidup dengan bahagia. Sing Sing, aku akan selalu setia kepadamu, akan terus jatuh cinta padamu, setia selamanya. Begitu juga denganku. Aku ingin memberitahumu sebuah rahasia. Aku sedang hamil. Apakah aku akan segera memiliki Sing Sing kecil? Kita akan segera memiliki Sing Sing kecil. Kita akan menjadi ayah dan ibu.